Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Iya, hari ini kita kembali akan belajar pendidikan agama Islam tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silahkan disimak ceritanya. Ketika Muhammad lahir, kakek beliau Abdul Muthalib mencari seorang wanita yang dapat menyusui cucunya. Nah, akhirnya wanita yang diminta Abdul Muthalib tersebut untuk menyusui Muhammad adalah Halimah Sa'diyah binti Abu Zu'aib. Wanita ini dari Bani Sa'ad bin Bakar. Dia seorang wanita berakhlak mulia. Ya, Muhammad pun dipelihara olehnya sampai berusia 5 tahun. Namun banyak peristiwa yang terjadi ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipelihara oleh Halimah. Nah, pada saat pertama kali menggendong, Halimah tidak merasa berat dan air susunya menjadi banyak. Nabi Muhammad dan anak Halimah dapat menyusu sampai kenyang. Padahal sebelumnya air susu Halimah sedikit dan anak Halimah tidak dapat tidur dengan pulas karena masih lapar. Nah, kemudian saat suami Halimah menghampiri ontanya yang sudah tua, air susu onta itu sudah penuh, padahal sebelumnya air susu onta itu kering. Begitu juga dengan domba-domba mereka. Mereka memerah dan meminumnya sampai kenyang. Setelah mengasuh Muhammad, Halimah dan keluarganya selalu mendapatkan keberkahan. Ya, Muhammad pun tinggal di tengah Bani Sa'ad sampai 4 tahun. Suatu hari terjadi satu peristiwa yang menakjubkan. Ketika Muhammad sedang bermain, malaikat Jibril tiba-tiba datang. Malaikat Jibril kemudian menidurkan Muhammad lalu membelah dada dan mengeluarkan hatinya. Kemudian malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom emas dengan air zam-zam. Setelah itu dimasukkan kembali ke tempat semula. Jibril menjelaskan bahwa yang dibersihkan itu bagian setan yang ada pada diri Muhammad. Nah, setelah peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan Muhammad. Nah, pada akhirnya Halimah mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibunya sampai usia 6 tahun. Nah, suatu hari Aminah berencana untuk mengunjungi kuburan suaminya di Yastrib atau Madinah. Mereka pergi ditemani pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Perjalanan yang mereka tempuh kurang lebih 500 km. Aminah menetap selama sebulan di sana. Setelah itu Aminah dan rombongan bersiap-siap kembali ke Mekah. Namun di perjalanan Aminah jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia di Abwa dan dimakamkan di tempat itu. Setelah ibunya meninggal, Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Beliau sangat sayang kepada cucunya. Dia tidak ingin Muhammad hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Nah, pada saat usia Muhammad 8 tahun 2 bulan 10 hari, Abdul Muthalib pun wafat. Namun sebelum meninggal, Abdul Muthalib menitipkan pengasuhan beliau kepada pamannya. Nah, paman Muhammad itu bernama Abu Thalib. Muhammad dianggap sebagai anaknya sendiri. Beliau sangat menyayangi Muhammad seperti kepada anaknya sendiri. Nah, ketika berusia 12 tahun,
Muhammad diajak pamannya pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Pada waktu kafilah sampai di Basrah, mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Dia banyak mengetahui tentang Injil. Buhairah ini mengenal tanda-tanda kenabian pada Muhammad. Tanda kenabian yang diketahui oleh pendeta Buhairah seperti yang diceritakan dalam kitab Injil, yaitu dilindungi awan dan tanda kenabian di belakang badan Muhammad. Buhairah pun menasihati Abu Thalib supaya Muhammad segera dibawa pulang. Ia khawatir keberadaan Muhammad diketahui oleh orang Yahudi dan hal tersebut dapat mengancam keselamatan Muhammad. Dia juga menasihati Abu Thalib agar memelihara Muhammad dengan baik. Ketika memasuki usia remaja, Muhammad bekerja sebagai penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW pernah bercerita tentang dirinya. Aku dulu menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan mengambil upah beberapa kirot atau mata uang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Muhammad dari perbuatan yang menyimpang, baik ketika masih anak-anak maupun pada usia remaja. Ya, baik anak soleh dan soleha, itulah tadi sejarah singkat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak soleh dan soleha bisa memahaminya. Selanjutnya silahkan mengerjakan latihan berikut ini. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.